kami totalkan adalah 20.622 sekian. Yang terdiri kami pertama adalah terdiri atas kesehatan. Kesehatan ini kami alokasikan sekitar 78%, Pak Gubernur. Selanjutnya, dampak ekonomi dan sosial ini kami alokasikan sekitar 21. Pertimbangan kami karena ada rumah sakit baru kami miliki, tetapi beberapa peralatan dan alkesnya yang tidak tersedia, kita akan menjaga kemungkinan yang terburuk nantinya. Oleh karena itu, kita lebih atensinya kepada kesehatan daripada sosial ekonomi dan sosial safety net dengan ekonominya. Ini barangkali Pak Gubernur yang dapat kami laporkan untuk mempersingkat waktu. Mohon arahan, petunjuk bagi kami untuk melaksanakan, kami tidak mengatakan adalah pencegahan Pak Gubernur, melawan COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Mantap sudah itu Pak Undun. Amin. Ya. Jadi sudah sangat bagus langkah dan program yang dilakukan oleh Tanah Tidung. Dan saya mendoakan dan kita semua berharap masyarakat Tanah Tidung tidak ada yang positif, terus kita pertahankan. Insya Allah, amin. Ya, monitor. Juga langkah-langkah yang dilakukan sangat baik. Meskipun tentu Tanah Tidung ini harus tetap menjaga kewaspadaannya. Baik, sebelum mengakhiri ini pertemuan kita, ada beberapa hal yang penting juga saya ingatkan kembali kalau belum dilakukan. Tapi kalau sudah dilakukan, terus dilakukan juga reviewnya. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan anggaran penanganan COVID, itu penting ada payung hukum dari kepala daerah. Mudah-mudahan semua kepala daerah sudah menetapkan keputusan kepala daerah, bupati, wali kota, seperti juga yang sudah kami lakukan di provinsi, tentang tanggap darurat bencana. Yang itu harus dilakukan selama 14 hari, kalau belum berakhir kita perpanjang. Karena itu nanti menjadi payung hukum kita dalam pelaksanaan anggarannya. Supaya nanti kalau ada pemeriksaan itu kita penggunaan dana itu sudah ada payung hukumnya. Yang kedua, terus tingkatkan, kita sudah buat edaran dan ini juga atas masukan dari Pak Kapolda, untuk kita memperketat pengawasan, pemantauan terhadap orang-orang yang datang masuk ke wilayah kita. Termasuk juga penduduk kita yang berkunjung ke daerah-daerah zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah. Zona merah itu Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Jawa Barat, ya Pulau Jawa secara keseluruhan itu zona merah. Terus Sulawesi Selatan, mungkin juga dari Sumatera Utara ya. Ini yang diutamakan untuk dipantau bagi masyarakat atau penduduk pendatang dari daerah zona merah atau masyarakat kita yang berkunjung ke sana, itu sesuai edaran yang sudah kita sampaikan, kalau bisa diwajibkan untuk mereka melakukan karantina mandiri atau melapor. Itulah pentingnya tadi peran RT, RW, kepala desa, lurah. Memang ini tidak bisa secara komprehensif kita lakukan, tapi paling tidak kita berusaha memperketat. Kalau mereka tidak mau melakukan karantina mandiri, maka dia harus bersedia masuk ke dalam karantina yang kita sediakan untuk diawasi selama 14 hari. Ini juga dilakukan oleh daerah-daerah yang zona merah itu. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan Pak Bupati, Wali Kota Tarakan, dan Ibu Bupati Nunukan tadi, tolong dibuat laporan tertulisnya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur secara ringkas. Kalau mungkin ada laporan bulanan, termasuk juga soal refocusing tadi. Karena dari hasil
evaluasi pemantauan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Mendagri, memang ada beberapa ratusan kabupaten, mungkin juga di Kaltara yang belum memasukkan pelaporan ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang keempat tadi saya pada awal agak kelupaan, ini bagaimana kita, khususnya Pak Bupati, mengoptimalisasikan pemanfaatan dana desa yang ada di wilayahnya, sesuai dengan keputusan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa dan PDT. Saya memantau dari media, ada beberapa desa yang bagus sudah melakukan dan cepat dan baik. Salah satu contohnya itu ada desa di Nunukan, di Sebatik maupun di Nunukan Daratan, itu sudah melakukan langkah-langkah yang baik untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat desanya. Nah, harapannya di semua wilayah ini dana desa itu juga sudah bisa disalurkan dan dimanfaatkan sesuai arahan dari Menteri Desa. Itu akan menambah dukungan bagi masyarakat terdampak di wilayah kita masing-masing. Nah, yang kelima, apa yang dilakukan oleh Bupati Malinau, Bupati Tanah Tidung, juga wali kota dan yang lain, ini kita penting bersama-sama untuk mengintensifikasikan pengendalian kita. Dalam rangka kita lebih memperkuat konsolidasi, pengawasan, dan percepatan penanganan COVID-19 di wilayah kita. Nah, pengendalian ini tentu kita bisa ada komunikasi lewat WA, bisa lewat telepon, atau bisa nanti setiap saat mungkin akan cepat untuk kita telekonferensi seperti ini. Tentu tidak harus bupati ke gubernur, tapi bisa antar sekda, antar ke OPD. Lalu yang keenam itu langkah aksi nyata yang sudah dilakukan, itu terus langsung dilaksanakan. Tentu kita harus tetap menjaga akuntabilitasnya, dan kita akan melakukannya secara lebih terintegrasi ke depan. Nanti pemerintah provinsi juga, ini kita kan baru memulai eksekusi anggaran kita, setelah masalah administrasi kita tuntaskan, baik itu masalah pengadaan berbagai peralatan, obat-obatan nantinya itu tentu sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kita semua. Kalau provinsi tentu akan mendistribusikannya kepada daerah yang memang memerlukan bantuan, baik mengkomunikasikannya ke pemerintah pusat, maupun kalau ada anggaran di APBD provinsi tentu akan kita berikan dukungan. Ini penting untuk, tentu kita tidak berharap masalah COVID di wilayah kita ini akan menjadi lebih parah. Tapi saya optimis kita akan bisa mengatasinya, dan mudah-mudahan di bulan Juni ini negara kita insya Allah akan terlepas dari musibah ini. Saya kira itu beberapa catatan saya, mungkin dari Sekda atau asisten atau kepala dinas kesehatan ada tambahan informasi yang mau disampaikan. Oh, Pak Bupati Tanah Tidung ada yang mau sampaikan? Ya, silakan tambahan, silakan Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Gubernur. Bantuan APD ada 500, baik itu provinsi pusat yang dilakukan. Selanjutnya masker 1.500, rapid test 60, dan swabnya ada 6. Ada harapan dan keinginan kami Pak Gubernur, kebetulan rujukan ada di Bulungan dan Tarakan. Malinau. Yang dekat Malinau juga Pak. Ya, saat ini kami itu ada 2 yang saat ini PDP di Bulungan. Selanjutnya sebelumnya kami masih menggunakan Tarakan. Nah, ada APD kami masih bisa dimanfaatkan. Rencana kami bisa nggak kami hibah antara kabupaten, karena Tarakan tadi kan kasihan Pak Gubernur, sangat membutuhkan. Itu. Yang kedua, saat ini UDP kami ada 20 Pak Gubernur, PDP 2, selanjutnya adalah pelaku perjalanan ada 455 pas 1 hari, yang dari darat dan laut, yang setiap hari kami data. Jadi hampir 5-6 ribu saat ini yang terdata di tempat kita. Alhamdulillah
clear and clean Pak Gubernur semuanya ini. Ini mungkin seandainya memungkinkan kami bisa distribusi kepada boleh di Melinau, tapi Melinau kelihatannya tidak terlalu close. Yang ada di Tarakan Pak Gubernur. Nanti APD yang ada dengan kami ini, tetapi ukurannya masih XL karena Indonesia adalah L. Kami mencoba modifikasi menjadi L Pak Gubernur. Dengan menggunakan UKM dengan kami yang ada milik kami saat ini, kami modifikasi menjadi ukuran L semuanya. Jadi ada manfaat kepada ekonomi yang ada di wilayah kami. Mungkin demikian Pak Gubernur, terima kasih atas semuanya. Baik, terima kasih Pak Undun, itu bagus sekali. Saya mendukung itu. Tapi dihitung aja untuk cadangannya berapa supaya nanti jangan bolak-balik kita. Mungkin Bulungan juga memerlukan itu Pak. Kalau Tarakan itu karena di sana ada rumah sakit provinsi, itu insya Allah kita jamin Pak kalau rumah sakit provinsi karena kita juga sediakan stok. Tapi mungkin Bulungan, tapi tidak apa-apa, rumah sakit Tarakan juga bagus dikasih. Karena Tarakan relatif kalau APD itu mereka tadi masih ada cukup, cuma kalau ada kondisi lebih parah mereka perlu cepat ada tambahan memang. Tapi kita menyediakan stok di provinsi, kalau diperlukan kita cepat bantu seperti halnya kemarin di Nunukan. Terima kasih, ini sebuah gagasan yang bagus. Dan ini juga bisa diperluas, jadi kita saling membantu. Kalau memang daerah kabupaten yang lain ada kelebihan, baik itu soal pendanaan, ya kita gotong royong aja. Ya, ini adalah satu wilayah, kita atasi bersama. Terima kasih Pak Undun, ini bagus. Ya.